Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu bapak guru hebat dimanapun berada. Bersama saya Rina Sulistiawati, guru dari SDN Negeri 23 Kabupaten Ngawi, CKB Angkatan 5. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan modul 1.4 demonstrasi kontekstual praktek segitiga restitusi. Ilustrasi pada kasus yang pertama yaitu dilakukan oleh Tias. Tias adalah siswa kelas 5. Dia sedang terburu-buru membeli minuman es di kantin sekolah. Dia tidak sabar, akhirnya dia menyerobot antrian dari teman-temannya. Nah, di situ akan saya praktekkan segitiga restitusinya. Iya, sini Tias masuk. Ditunggu Bu Rina tadi. Tias, tadi Bu Rina dapat laporan dari Bu Lina, petugas kantin. Katanya kamu tadi bikin ulah di kantin, ada yang kamu dorong atau ada yang diteriak-teriaki. Bisa kamu cerita ke Bu Rina apa yang terjadi pada jam istirahat di kantin tadi? Ya Bu, saat saya beli es saya tidak mau mengantri dan mendorong teman, dan saya mengambil centang dan saya merebut centang es. Terus kamu gimana tadi? Marah. Marah, siapa tadi yang marah? Fajri. Terus marahnya gimana dia? Fajri bilang ke aku gini, kamu tuh datang terakhir kok mau duluan. Nah, yang kayak gitu itu tindak kamu berarti benar enggak? Salah. Kamu tahu ya kalau seperti itu salah? Menyadari kalau itu salah, harusnya kamu gimana? Mengantri. Padahal kamu kan juga sudah tahu kalau di sekolah kita itu punya keyakinan sekolah apa kayak budaya antri dan sabar. Nah, budaya antri dan sabar itu kan kita sudah tahu bahwa kita harus selalu antri, harus selalu sabar, tidak di kantin saja, dimanapun juga harus seperti itu. Nah, setelah kamu tahu itu kamu melanggar, apa yang kamu lakukan? Tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulanginya lagi. Terus ketika kamu tidak mengulangi, perasaanmu seperti apa? Damai. Terus lingkunganmu, teman-temanmu merasa apa? Bahagia. Terus senang, keadaan di kantin menjadi lebih apa? Tertib, nyaman, kan seperti itu. Nah, kalau lihat seperti itu kan semua juga senang ya. Nah, mulai sekarang bisa ya kamu merubah sikapmu, tetap melakukan budaya antri, walaupun kamu haus ya tetap antri karena temanmu kan juga sudah antri sejak tadi. Nah, kamu juga harus sabar antri di belakang. Bisa kamu lakukan itu? Bisa. Nah, semoga kamu bisa melaksanakan ya. Karena nggak ingin dengar lagi ada laporan Tias berbuat gaduh tidak mau antri di kantin. Ya. Setuju? Setuju. Oke, bisa kembali. Terima kasih Bu. Jalan. Sedangkan pada kasus kedua, ilustrasinya adalah Tias, siswa kelas 5, dia sedang mengganggu atau menggoda adik-adik kelas 1, 2, 3 yang sedang membeli jajan dan makanan. Tias berupaya menggoda dan meminta secara paksa makanan yang dibawa adik kelas 1, 2, dan 3.
tadi Bu Rina dapat laporan lagi dari guru kelas 1 dan kelas 2. Katanya kamu suka mengganggu adik-adik kelas 1 yang habis dari kantin kamu minta jajannya sampai nangis-nangis. Bisa kamu ceritakan ke Bu Rina apa yang terjadi? Ya karena adik kelasnya gemes-gemes gitu loh Bu. Terus kebetulan jajannya kenapa? saya juga suka jajannya. Terus kamu minta begitu saja? Iya. Mintanya dengan paksa? Iya. Nah, terus ketika kamu minta dengan paksa, dia nangis kan tadi? Nah, saat adik-adik nangis itu kamu merasa bagaimana? Bahagia. Kok bahagia sih melihat? Senang. Loh, harusnya kan tidak seperti itu ya? Nah, menurut kamu yang kamu minta jajan itu rasanya bagaimana? Kesel, marah kan? Kalau kamu juga di posisi mereka, kamu juga akan merasa seperti itu. Tapi kamu justru merasa senang. Nah, menurut kamu perbuatanmu itu benar apa tidak? Tidak. Baik apa tidak? Tidak. Nah, kalau tidak baik, kamu sudah melanggar kesepakatan apa? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Apa? Harusnya bagaimana? Keyakinan sekolah apa? Menghormati dan kasih sayang. Nah, itu tahu kamu sudah tidak menghormati adik kelas, kamu tidak merasa sayang kepada adik kelas. Nah, terus setelah itu kira-kira tindakan kamu apa? Meminta maaf. Meminta maaf. Terus apalagi Tidak. selain meminta maaf? Tidak akan merebut jajan adik kelas. Kalau minta ya harus apa? Ngomong dulu. Nah, harus ngomong dulu, harus izin dulu diberi atau tidak boleh memaksa. Nah, setelah kamu melakukan ini, kira-kira nanti yang terjadi apa? Kalau kamu mengikuti keyakinan sekolah, kamu menjaga adik kelas, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Ya, damai. Terus? Bahagia, senang kan gitu toh. Nah, kalau seperti itu semua juga merasa enak, nyaman di sekolah, tidak terganggu, semua enak kan? Ya. Nah, lain kali tidak boleh diulangi, dan yang kamu katakan tadi harus kamu laksanakan ya. Harus minta maaf dan tidak diulangi ya, bisa kembali. Demikian tadi 2 kasus praktek 3 restitusi yang saya lakukan. Semoga dengan melakukan praktek ini saya semakin mantap dan lebih memahami bagaimana cara menangani kasus yang terjadi pada siswa-siswi saya ketika mereka melakukan kesalahan, sehingga saya bisa melakukan penanganan yang tepat. Setelah saya mengikuti praktek segitiga restitusi, saya senang karena saat melakukan kesalahan saya tidak dihukum, tapi malah mendapatkan bantuan memecahkan masalahnya. Salam ibu bapak guru hebat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.